Ya, seberapa yang ada kita mulai ya. Nah, ini topik yang cukup menantang bagi saya. Pak Kotek malah nggak datang ini. Dia yang ngasih tema ini ya, baptisan. Oke, nah saya tidak mau ke sini ya, nanti karena ini interdenominasi ya. Jadi selama ini kan banyak yang ribut masalah baptisan ini. Ada yang wah caranya harus begini, ada yang bilang yang penting formulanya begini, gitu ya. Dan kadang-kadang jadi jadi tidak akur antar satu gereja dengan gereja lainnya. Saya pernah tinggal kurang lebih 3 tahun di daerah yang mayoritas Kristen dan ini selalu menjadi ya perdebatan begitu ya. Karena itu saya tidak mengarah ke sana nanti ya. Jadi kalau nanti ada perbedaan ya kita sikapi dengan ya memang begitu, di Kristen itu ada banyak perbedaan yang minor ya, bukan yang mayor. Kalau Yesus Kristus Tuhan nah itu sudah wajib ya. Tapi kalau masalah yang kecil-kecil yang minor itu memang ada perbedaan. Nah, saya juga tidak membawa denominasi tertentu ya, saya sebagai akademisi, jadi saya akan lihat soroti dari segi sejarahnya ya ada sedikit bahasa juga, dan kebetulan saya pengajar bahasa Ibrani, nanti kita lihat dari sudut bahasa Ibrani dan sejarah gitu ya. Jadi tidak ada peluang untuk untuk mendebatkan ini ya, nanti lebih baik disimak, dipahami baik-baik ya. Kalau ada perbedaan sedikit ya itu namanya wajar begitu ya. Jadi saya tidak akan meladeni kalau ada perdebatan ke arah sini ya. Karena saya menghormati interdenominasi. Oke, itu. Nah, baptisan. Kita kalau bertanya seberapa penting baptisan itu? Ya, baptisan itu seberapa penting gitu ya. Kok sampai orang ribut bertengkar ya. Kalau kita melihat dari Amanat Agung, nah ini Amanat Agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini kata baptisan muncul di dalam Amanat Agung ya. Jadi ini sesuatu yang penting ya kan. Nah, kalau kita lihat bahasa Indonesia sepertinya penekanannya pada kata pergilah ya kan. Nah, mungkin yang sudah belajar bahasa Yunani mungkin agak banyak pengertian yang lain ya. Nah, ini sudah sedikit. Nah, harusnya tanya jawab saja ya supaya kelihatan ada kehidupan. Ya, kalau bahasa Indonesia, kira-kira kata yang penting yang mana ini? Ada yang mau jawab? Baptislah. Baptislah. Baptislah ya. Itu kalau di sini ya. Nah, kalau kita lihat di bahasa Yunaninya, ternyata ini kata kerja utamanya itu bukan baptislah, bukan pergilah. Nah, apa itu ya? Nah, ya, kalau dalam bahasa Yunaninya ini. Jadi sebenarnya kata kerja utama ini mateteusate. Mateteusate, matetes. Apa kira-kira ini? Ini kata kerja ya. Jadikan murid. Nah, jadi sebenarnya Amanat Agung itu jadikan murid. Semua bangsa itu jadikan murid. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah ini, Poreutentes, pergilah. Pergi ngapain? Beritakan Injil. Lalu baptisontes, baptislah. Baptis bagaimana? Baptis mereka. Eis to nama, ke dalam nama. Ya, jadi bukan nama-nama. Kalau nama-nama onomata, ya ini juga ke dalam nama. Tu patros, kayak tu huyu, kayak tu pneumatos sagiu. Nah ini formula baptisannya ya. Jadi pergi, beritakan Injil, lalu baptis, lalu didas kontes, lalu ajar.
Itu ya. Ajar mereka. Nah, memelihara segala sesuatu yang diperintahkan kepada kalian. Jadi sebenarnya ini ya, jadikan murid, jadikan semua bangsa itu murid. Ini kata kerja utamanya dalam amanat agung itu. Ya, kalau saya gambarkan seperti ini ya. Jadi amanat agung itu menjadikan murid. Nah, melalui caranya pergi beritakan Injil, lalu dibaptis, lalu juga diajar. Nah, proses inilah yang terus-menerus dilakukan oleh gereja sehingga gereja sampai ada hingga detik hari ini ya. Bayangkan nih dari abad pertama sampai sekarang kan gereja itu sudah dianiaya berkali-kali tapi terus ada ya. Nah, dengan cara seperti ini menjadikan murid ya. Oke. Dapat dipahami ya? Gampang kan? Lalu kita ke baptisan. Nah, apakah baptisan itu ada sejak zaman Yohanes Pembaptis? Nah, coba ini siapa yang mau jawab? Atau bukan? Ya, Pak. Bukankah itu tradisi Yahudi, Pak? Ya, justru itu nanti kita lihat. Berarti bukan ya? Berarti ini bukan sejak zaman Yohanes Pembaptis ada. Berarti kita bisa selidiki akarnya. Dari mana ini, gitu ya? Dari mana ini akarnya? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, seringkali kita kaitkan dengan Yohanes Pembaptis ya. Nah, Yohanes Pembaptis. Nah, saya tidak menyoroti dari sudut bahasa Yunani ya, sudah sering orang bahas itu. Tapi yang jarang nih dari bahasa Ibraninya ya. Bahasa Ibraninya itu Yohanan ha-matbil. Nah, ha itu the ya. Matbil pembaptis. Yohanan ha-matbil ya. Ha-matbil. Nah, ini Yunaninya ya. Yohanes Baptistes. Yohanes Pembaptis. Nah, ini perlu ya, karena nanti kita ke akarnya kan Yahudi itu kan bahasa Ibrani ya, akarnya nanti ke bahasa Ibrani. Kenapa saya lihat dari sudut bahasa Ibraninya? Karena nanti ada kaitannya ya. Oke, jadi ini Yohanan ha-matbil. Nah, ini dari akarnya, akar kata ini adalah tafal. Nah, nanti kita lihat nih, tafal itu apa ya? Nah, tafal ini tet ya, kemudian bet lalu l. Ini akarnya ya. Pembaptis dari kata ini. Nah, tafal itu apa artinya? Ini seperti bapto ya. Ini kalau tafal itu ya to dip into plank. Nah, kalau nifalnya to be dip. bahasa Inggrisnya saya kurang fasih ya. Nah, artinya itu bisa kita lihat di dalam contohnya di kitab Raja-Raja ya. Nah, ini 2 Raja-Raja 5 ayat 14 itu ini kata yang sama akarnya ya, tafal, wayitbol, wayeret, lalu turun, lalu ia turun, wayitbol, bayarden di Yordan, Sefa Peamin 7 kali. Nah, siapa ini? Kisah Naaman ya. Naaman itu turun, maka turunlah ia. Nah, di sini terjemahkan. Yitbol itu dari kata tafal ya, membenamkan atau AYT membenamkan. Terjemahan lama menyelam. Bahasa Indonesia sehari-hari masuk dan membenamkan. Oh ya, sama membenamkan ya. MILT menyelam. Selaber membenamkan. HVB membenamkan diri. Jadi kata baptis tadi dari akar Ibrani ya, tafal. Tafal itu membenamkan ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Nah, ini kalau Yunaninya ya, Septuagintanya itu ebaptisato. Jadi ebaptisato itu sama dengan ini ya, tafal ya. Tafal sama baptisato ini Yunaninya. Ibraninya tafal. Nah, nanti kita akan lihat ya. Sejarahnya atau peninggalan-peninggalan yang ada di Israel sampai sekarang ya.
Nah, jadi Naaman itu membaptis dirinya sendiri ya. Jadi Naaman itu, baptisan Naaman itu tujuannya untuk kesembuhan atau pentahiran. Nah, jadi beda ini. Naaman dia baptis dirinya sendiri. Itu Naaman ya. Nah, kata yang dipakai tadi tafal tadi ya, tafal. Kemudian, nah, apakah peristiwa pembaptisan sesuatu yang baru? Ya, ternyata tidak ya. Selain dari Naaman. Nah, Naaman itu kemudian menjadi ini ya, apa kalau proslit itu ya seperti ini prosesnya. Nanti ada ya. Apakah peristiwa pembaptisan sesuatu yang baru? Ternyata bukan ya. Jadi kalau kita melihat di PB sepertinya Yohanes Pembaptis baru muncul kan, ternyata tidak ya. Ternyata orang Yahudi, tafal dari kata tafal itu muncul istilah tefilah. Tefilah itu baptis ala Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ada apa namanya seperti ya tindakan baptis begitu ya. Kalau kita kan sakramen atau kalau istilahnya Yahudi itu tefilah ya. Tefilah itu baptis ala Yahudi. Seperti apa? Seperti apa? Nah, jadi ritual tafal dalam tradisi Yahudi dilakukan dalam mikveh. Ini peninggalan di masa lalu ya. Jadi ada kolam seperti ini. Ini sejarah ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk apa ya menyerang keyakinan lain, tidak ya. Jadi ini sejarah ya. Jadi ada yang namanya kolam, yaitu yang disebut dengan mikveh. Mikveh itu sebenarnya kumpulan air. Ya, mikveh. Nah kemudian dalam bentuk modern itu seperti ini, kolam-kolam ya, ada tangganya begini. Atau ini model yang bulat seperti ini. Jadi sampai sekarang masih ada barang buktinya itu masih ada ya. Jadi banyak orang yang berdebat tentang baptisan hanya dari kata Yunaninya saja. Sebenarnya peninggalan Yahudi cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi kita tidak perlu pusing dengan bahasa Yunani. Dari peninggalan Ibrani juga banyak. Nah seperti ini kolamnya, ini peninggalan zaman lalu ya. Nah ini sekarang dibangun lebih cantik ya, lebih cantik. Nah mikveh itu namanya mikveh. Mikveh itu sebenarnya adalah kumpulan air nih, mikveh. Mikveh, nah, mikveh. Ya, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air, mikveh. Jadi orang Yahudi punya tradisi itu membaptis ya, membaptis dirinya sendiri. Agak berbeda nanti dengan baptisan Kristen ya. Kalau baptisan Kristen itu kan ada yang membaptiskan. Nah, kalau Yahudi itu dia menyelamkan diri, menenggelamkan diri. Ya. Ini ada ya kalau kita lihat nih. Nah, kita lihat di sini ya, ada peninggalan Yahudi nih. Nah, jadi ini peninggalan pembaptisan ya, ada kolam zaman kuno ini. Ini masih ada sampai sekarang ya. Ini situs-situs kuno yang ditemukan. Ini komunitas Yahudi nih yang membuat kolam-kolam baptisan ini. Nah, ya mikvah, mikvah tadi mikvah. Ya. Ya. Jadi ada beberapa penyebab gitu ya untuk mikveh itu. Nah, jadi di sini. Nah, ini ya, salah satunya itu kontak dengan mayat, kontak dengan mayat. Nah, kontak dengan beberapa cairan tubuh, ya kan? Melahirkan anak, kemudian penyakit kulit tertentu, nah itu melakukan tindakan baptis ya, tefilah tadi. Jadi tefilah Yahudi itu nggak cukup sekali ya, bisa berkali-kali. Gitu. Jadi itu ada apa namanya ini ya peninggalan, peninggalan zaman dulunya ya. Jadi sejarahnya ada kok ini kolam-kolamnya itu masih ada ya zaman dulu. Nah ini sampai sekarang ya, sampai sekarang
Ada. Jadi mereka membenamkan diri sendiri ya, turun begitu, lalu membenamkan seperti Naaman lah, seperti Naaman ya. Tapi dalam kolam-kolam. Ini peninggalan ya, peninggalan sejarah. Nah sekarang, kalau sekarang itu masih ya, itu masih dilakukan sampai sekarang. Ini, saya tunjukkan ya. Kalau di YouTube itu ada ya. Nah, ini yang dinamakan mikvah tadi, mikvah ya. Ini kolam sucinya orang Yahudi. Nah, mereka lakukan seperti itu. Nah, untuk beberapa hal ya, pernikahan misalnya ya. Untuk sakit tertentu dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi mereka membaptis dirinya sendiri ya. Jadi mereka membuat mikvah itu cukup air sehingga menutupi seluruh tubuh ya. Ya, jadi kalau sekarang ini kan sudah modern ya. Jadi untuk yang perempuan lebih cantik ya bisa. Kalau laki-laki ya kurang begitu ya. Tapi kalau yang perempuan dibuat senyaman mungkin begitu ya. Mandi dulu untuk persiapan, baru nanti masuk begitu. Nah ini sampai sekarang masih dipertahankan ya. Ya, ada berkatnya juga ya setelah melakukan itu. Ya. Jadi ini nanti bedanya dengan Kristen ya. Ya, ada bedanya ya. Nah, mereka pergi ya. Nah, Anda juga bisa melihat ini ya, videonya panjang, tapi saya nggak potong ya. Menyelam dalam Taurat, tefilah tadi maksudnya ya. Wanita yang nidah sekali sebulan, jadi sehabis datang bulan itu melakukan itu ya, pembaptisan diri sendiri itu. Jadi baptis Yahudi itu bukan cuma sekali ya. Nah, ini wanita berarti sebulan sekali ya. Pria sebelum Sabat, Jumat siang atau sore setiap minggu. Nah, kemudian kondisi-kondisi khusus lainnya di kitab Imamat gitu ya. Perintah dalam Taurat membasuh tubuhnya, bahasa Inggris ini bath himself, mandi ya. Ini misalnya Imamat 14 ayat 9, pentahiran mantan pasien kusta, pria dengan suatu penyakit kelamin tertentu, imam besar sebelum melayani di ruang kudus, tidak sengaja makan hewan yang ternyata mati sebelum disembelih, para imam sebelum melayani korban bakaran. Nah ini jadi macam-macam ya. Baptisan ala Yahudi itu untuk macam-macam kepentingannya. Dan kalau begitu berarti ini bukan sekali untuk selamanya ya. Nah, jadi itu digunakan untuk ritual penyucian, bisa dilakukan lebih dari sekali. Tapi ada juga yang untuk proslit. Proslit itu kalau orang luar Yahudi mau masuk ke agama Yahudi ya, itu namanya proslit. Nah, itu juga melakukan baptisan ya. Tefilah, baptisan Yahudi. Jadi untuk proslit, orang proslit itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu penganut agama Yahudi ya, penganut agama Yahudi. Melakukan satu tefilah, yang kedua sunat, yang ketiga mempersembahkan korban. Nah itu ya. Bagi orang non Yahudi kalau mau masuk Yahudi melakukan setidaknya 3 hal ini ya, tefilah, tadi baptisan ala Yahudi, kemudian sunat, lalu mempersembahkan korban. Nah kalau untuk proslit saya kira hanya sekali ya. Lalu kalau dia melakukan berikutnya ya mungkin untuk pentahiran tadi ya. Itu. Ya. Jadi ritual penyucian sebenarnya ya. Ini merupakan ekspresi luar dari apa yang terjadi di dalam. Jadi sebenarnya
ya airnya kan ya membasuh ya secara jasmani ya, tapi sebenarnya ritual ini kan berhubungan dengan Tuhan ya, keagamaan ya. Jadi penyucian sebenarnya terjadi di dalam karena mereka taat terhadap perintah itu, maka disucikan oleh Tuhan. Nah, bentuk luarnya, ekspresinya ya mereka mencelupkan diri ke dalam air kemudian keluar. Nah, jadinya bersih gitu ya. Jadi seperti simbol begitu. Ekspresi luar dari yang terjadi di dalam. Jadi airnya tidak menyucikan ya, bukan airnya yang menyucikan, tapi ketaatan untuk dibersihkan secara ritual. Itu ketaatannya yang penting. Nah, sekarang baptisan Kristen. Nah, baptisan Kristen tadi ada ya sangkut pautnya. Nah, tapi nanti kita bahas dulu baptisan Kristen dengan baptisan Yohanes Pembaptis, sama atau tidak? Kalau Yohanes Pembaptis sama baptisan Kristen sama tidak? Tidak sih, Pak. Beda ya? Ya, benar sekali, beda. Yohanes Pembaptis itu kalau di sini, nah, Kisah Rasul 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ya kan? Berarti perlu dituntun lagi supaya mengerti tentang baptisan Kristen. Nah, ini satu ayat. Kemudian di ayat yang lain, Kisah Rasul pasal 19 ayat 3-4. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi ini beda ya, baptisan Yohanes itu orang bertobat, baptisan Kristen ada lagi nanti ya, kita lihat nanti dari sisi teologinya ya. Nah, jadi baptisan Yohanes itu menyiapkan kedatangan Mesias ya. Karena Yohanes Pembaptis itu dikatakan ini dalam Matius 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi baptisan Yohanes itu menyiapkan kedatangan Mesias. Nah, dengan cara apa? Confess ya, sambil mengaku dosanya. Nah, jadi confess uncleanness. Jadi mengakui dosa itu sama dengan mengakui ketidakbersihan ya, ketidaktahiran. Karena ketidakbersihan itu memisahkan kita dari Allah. Jadi perlu pengakuan dosa, perlu dibersihkan, perlu disucikan. Ya, itu dalam bentuk simbol baptisan itu ya. Ya, jadi kesimpulannya baptisan Yohanes dengan baptisan Kristen beda. Ya, baptisan Yahudi juga dengan baptisan Kristen juga beda. Tapi akarnya ya sama ya. Nah, kalau kita baca ini, kalau kita misalnya tulis pembaptisan, nah Ibrani tefilah, ya. Jadi akarnya itu sama, berakar dari tefilah itu. Cuma nanti maknanya yang berbeda, ya. Jadi baptisan Kristen itu maknanya berbeda jelas dengan tefilah Yahudi. Tapi masih punya akar yang sama gitu ya, tidak jauh-jauh dari praktek orang Yahudi begitu. Ya, nah kemudian kalau kita berbicara maknanya itu begini ya. Kolose pasal 2 ayat 12 sampai 13. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada kata mati, ya kan? Ada kata dikuburkan. Nah, ada kata dibangkitkan,
Nah, ada kata dihidupkan. Ya. Jadi inilah makna dari baptisan Kristen. Ya. Walaupun akarnya tadi Ibrani, tepilah, ya, tapi maknanya berbeda, ya. Makna dari baptisan Kristen itu adalah lambang dari kematian, ya, kemudian penguburan, kemudian dihidupkan atau dibangkitkan, ya. Itu istilah-istilah yang menunjuk pada hal yang sama sebenarnya. Mati, bukti mati itu dikuburkan, ya. Setelah kubur dibangkitkan dan dia hidup. Jadi inilah peristiwa yang digambarkan oleh baptisan Kristen. Maknanya itu ini, ya, sederhana saja maknanya, ya. Mati dan hidup kembali. Nah, tadi di Kolose, ya. Ini di Roma 6 ayat 3 dan 4 juga hal yang sama, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, ini juga yang saya beri tanda merah, ya. Kematian, dikuburkan, kematian lagi, ya. Lalu setelah itu dibangkitkan, lalu hidup lagi. Nah, ketika hidup, bukan hidup yang lama lagi, ya, tapi hidup yang baru, ya. Jadi begitu, bukan mati terus hidup, tapi hidup yang lama lagi, ya. Cuma juga, ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah, baptisan itu harus begini, ya kan, harus selam, ya. Kamu selam 10 kali pun kalau kamu masih hidupnya lama terus, ya nggak ada artinya, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami maknanya atau artinya dari baptisan Kristen itu, ya. Mati, ya, kemudian dibangkitkan, hidup, bukan hidup yang lama, tapi hidup dalam hidup yang baru itu. Ya. Ya, jadi seperti ini, ya. Mati, dikubur, nah, lalu bangkit, lalu hidup, ya. Jadi kalau makanya seperti tefilah tadi, ya, tefilah tadi membenamkan diri itu seperti itu, lambang dari mati, dikuburkan, lalu kemudian muncul lagi dari air itu, dia bangkit dalam hidup, tapi hidup yang baru, begitu, ya. Itu maknanya. Nah, pembaptisan Kristen menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dalam waktu yang sama juga menggambarkan kematian kita terhadap dosa dan hidup baru di dalam Kristus. Jadi sebenarnya ada dua hal, ya, yang menggambarkan kematian dan kebangkitan Kristus, tapi juga kematian kita dan kebangkitan kita. Nah, kita beroleh hidup yang baru. Jadi sebenarnya ada dua aspek di situ, ya. Kalau kita bandingkan inti iman Kristen dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Jadi ketika kita dibaptis, satu sisi kita sedang menunjukkan kepada dunia, nah, gambaran, ya, atau kita sendiri mengingat apa yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus, ya. Dia mati, nah, karena dosa-dosa kita, ya. Kemudian dikuburkan dan kemudian dia bangkit. Nah, satu sisi itu melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus, tapi sisi lain yang melambangkan kita yang mati, ya. Kehidupan lama kita yang penuh dosa itu mati, lalu kita hidup dalam hidup yang baru. Gitu. Ya. Kemudian Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika dalam baptisan itu ada perubahan, ya. Kalau dulu hidup kita bagi dosa, kesenangan kita sendiri,
nyari keenakan diri sendiri, tapi setelah itu tidak boleh lagi ya. Artinya hidup kita hidup baru yang seperti apa? Ya hidup baru bagi Allah yang menyenangkan hati Tuhan dalam Kristus Yesus gitu ya. Jadi kalau begitu baptism ini dalam bahasa Inggris outside testimony of what happened inside. Jadi sebenarnya adalah kesaksian luar ya dari apa yang terjadi di dalam itu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu yang pertama-tama adalah di dalam ya kita ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya kan, terus ada pertobatan, terus mengakui karya Kristus mati dan bangkit, dan kita juga mau seperti Yesus mati dan bangkit dalam hidup yang baru begitu ya. Ya, jadi ini 1 Korintus 12 ayat 13. Paulus menulis begini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ini yang terjadi di dalam ya, kita dibaptis dalam satu roh. Tapi nanti bentuk outside-nya itu ya, bentuk luarnya itu berupa pembaptisan. Tapi secara di dalam itu karya Roh Kudus ya. Pembaptisan melalui air adalah pemeragaan ulang baptisan yang kita terima oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya dalam karya Roh Kudus di dalam, lalu baptisan itu sesungguhnya adalah bentuk yang di luar ya, atau dalam tanda kutip pemeragaan ulang apa yang terjadi di dalam. Ya begitu, itu maknanya sejarahnya. Nah kemudian, tapi gereja purba tidak kaku-kaku amat ya. Tidak harus selam juga, itu ada sejarahnya ya di dalam kitab Didache. Didache itu apa? Didache itu adalah, kalau bahasa Yunani Didache itu ajaran ya. Ajaran siapa? Ajaran rasul-rasul. Ini nama umum yang diberikan kepada sebuah risalah Kristen awal yang diduga berasal dari suatu masa pada 3 abad pertama sejarah gereja, yang memuat pengajaran untuk komunitas-komunitas Kristen. Teksnya sendiri kemungkinan merupakan katekismus tertulis pertama dengan 3 bagian utama yang membahas pengajaran Kristen, ritual-ritual seperti baptisan dan ekaristi serta organisasi gereja. Didache dianggap oleh sebagian bapak gereja sebagai bagian dari perjanjian baru, oleh sebagian lainnya ditolak karena isinya diragukan, sehingga akhirnya tidak diterima ke dalam kanon, kecuali gereja ortodok Ethiopia yang menerimanya dalam kanon yang lebih luas. Dan seterusnya. Jadi kitab Didache ini ya kitab dari bapak-bapak gereja ya, tidak masuk di Alkitab. Tidak masuk karena ini sebenarnya adalah pengajaran-pengajaran yang ada yang diwariskan dari bapak-bapak gereja ya. Nah, apa yang ada di situ? Nah, di dalam Didache itu ayat pasal 7 ayat 1 ya, mengenai baptisan, baptislah dengan cara seperti ini. Setelah apa-apa yang kami katakan terdahulu, baptislah dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan air yang mengalir. Jadi seperti baptisannya Yohanes Pembaptis ya di Sungai Yordan itu kan air mengalir ya. Apabila kamu tidak mendapatkan air yang mengalir, kalau kamu nggak dapat air mengalir, baptis dengan air yang lain. Jadi misalnya di kolam juga boleh, ya kan? Kalau tidak menemukan sungai loh air mengalir, tapi bisa dengan air yang lain. Nah, bila memungkinkan dengan air dingin, jika tidak dengan air panas ya. Kalau bisa ya air dingin lah. Tapi kalau misalnya orang agak tua, nanti kedinginan masuk angin, ya pakai air panas nggak apa-apa, kan gitu. Lalu 73, jika keduanya tidak kamu dapati, maka kucurkanlah air ke kepala 3 kali dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi maksudnya kalau nggak ada sungai nggak ada. Lalu kolam juga nggak ada. Bagaimana ini? Nah, kalau nggak ada semuanya, ya udah kucurkan air ke kepala 3 kali, dicurahkan 3 kali. Jadi dikucurkan begitu ya. Nah, sebelum pembaptisan, orang yang akan baptis hendaknya berpuasa, juga orang yang akan dibaptis. Orang yang akan membaptis berpuasa, juga orang yang akan dibaptis, dan orang-orang lain yang mampu melakukannya. Dan saya memerintahkan kepada orang yang akan membaptis, hendaknya ia berpuasa selama 1 atau 2 hari sebelum pembaptisan. Jadi ini dalam kitab Didache ya. Jadi awalnya sebenarnya selam, ya kan? Tapi kan kondisi itu tidak dipaksakan. Kalau nggak ada selam di air yang mengalir, sungai lah. Tapi kalau itu nggak ada ya di kolam. Tapi kalau kolam sungai nggak ada bagaimana? Ya dicurahkan 3 kali dengan formula ini, Bapa, Anak, dan Roh
Kudus. Jadi ada juga ya basic-basicnya, ada sejarahnya ya. Nah, kalau kita membaca ini buku Van den Ende, ini tokoh sejarah gereja ya, Harta dalam Bejana, sejarah gereja ringkas Jakarta. Ini Van den Ende ini sejarah ya, ahli sejarah gereja ya. Dia juga menuliskan praktek baptisan di gereja purba pada abad kedua adalah sebagai berikut ya. Baptisan dilayankan dalam upacara tersendiri di luar kebaktian umum. Sebagai persiapan, calon baptisan harus berpuasa. Nah, seperti tadi ya, sama ya, berpuasa. Ia menyatakan imannya dengan rumus tertentu yang kemudian berkembang menjadi pengakuan iman rasuli. Lalu, ia dibaptis. Pada umumnya, nah ini ya, pada umumnya dengan diselamkan seluruhnya atau sebagian. Tetapi kalau air tidak cukup, maka penyiraman juga boleh. Nah, itu di abad kedua. Seusai upacara, anggota gereja yang baru itu dibawa ke dalam kumpulan jemaat. Pada abad kedua, pembaptisan anak-anak ada, tetapi tidak sering. Ya. Di abad kedua sudah ada pembaptisan, tapi tidak sering. Karena kebanyakan orang Kristen merasa bahwa dengan itu sakramen baptisan dianggap enteng. Pendapat itu didasari keyakinan bahwa pembaptisan menganugerahkan pengampunan dosa. Lalu setelah dibaptis orang berdosa lagi, pengampunan itu harus diperoleh lewat perbuatan penyesalan yang susah. Dan dalam hal dosa berat malah sama sekali tidak mungkin memperoleh pengampunan. Nah ini rekan-rekan bisa dibaca ya di sejarah gereja itu Van den Ende. Itu jadi pada umumnya di Islam ya. Ya kalau ada airnya, kalau enggak ya itu lain cerita kan. Begitu ya. Tapi ya kadang-kadang saya mendengar itu orang yang nggak setuju baptis Islam lalu memakai ayat-ayat tertentu. Ini kan kata Ibu Yunaninya begini, tidak harus Islam. Ya, tapi sejarah itu betul-betul ada ini dari catatan-catatan sejarah sampai sekarang itu masih ada ya. Jadi normalnya itu di Islam, tapi kalau itu tidak ada, ya kan, ada air tidak ada ya bagaimana lagi? Boleh siram begitu. Jadi tidak gereja purba juga tidak kaku ya. Nah, jadi sudahlah kita hentikan perkelahian ini. Nah, pada akhirnya monggo masing-masing ya sejarahnya begitu. Di Islam ada dasarnya, mau disiram juga ada sejarahnya gitu ya. Nah, sekarang urutan peristiwanya bagaimana? Nah, Kisah Para Rasul 8 ayat 34 sampai 37. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya? Jika aku dibaptis, sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, kalau kita baca ini, maka kita temukan urutan begini ya. Yang pertama itu mendengar berita Injil. Ya. Kalau Anda dibaptis, ditenggelamkan 10 kali, tapi nggak dengar Injil, nggak ngerti Injil, ya nggak ada maknanya. Atau mendengar berita Injil. Lalu dia menerima berita Injil itu loh, aku menerima. Lalu setelah itu dibaptis, gitu. Itu urutannya. Bandingkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jadi orang yang menerima perkataan atau Injil itu ya, lalu dibaptis, itu urutan peristiwanya. Nah, kemudian seseorang yang baru percaya kepada Yesus Kristus seharusnya timbul keinginan untuk dibaptis, ya kan? Kisah Rasul pasal 8 tadi. Lalu kata sida-sida, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 35 sampai 36. Nah, ya, jadi keinginan dari siapa kalau di sini kan? Keinginan dari si calon baptis, toh? Bukan orang yang mau membaptis. Kamu harus baptis, kamu harus baptis, kan tidak ya. Kalau kita lihat dari Kisah Rasul itu malah ada keinginan yang timbul dari calon baptisan itu. Wah, di situ ada air. Apakah aku boleh dibaptis? Ya, kalau kamu sudah percaya boleh. Ya, itu. Jadi jangan sampai Anda dibaptis karena paksaan pendeta, paksaan orang tua, paksaan siapapun. Ya. Harusnya dari hati ya, dari hati kita mau hidup
mau hidup baru di dalam Yesus ya. Jadi pembaptisan menggambarkan identifikasi antara orang percaya dengan kematian Kristus, penguburannya dan kebangkitannya. Di segala tempat di mana Injil dikhotbahkan, semua orang memang harus dibaptis ya. Setelah mendengar Injil, bukti bahwa dia menerima Injil, mengerti dan mau menyatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan, maka dilakukan sakramen itu ya, pembaptisan itu dilakukan ya, pembaptisan, dibaptis. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang belum dibaptis, jangan ragu mengambil keputusan ya, jangan ragu mengambil keputusan untuk dibaptis ya. Ya, kuburkan hidup lama, mulai hidup yang baru. Jangan ragu kalau ada yang belum dibaptis, jangan ragu ya. Baptisan adalah menguburkan hidup lama dan kita mulai hidup yang baru ya, bukan hidup penuh dosa, bukan hidup yang egois, tapi hidup yang memuliakan Allah yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Q&A-nya enggak, Pak Dwi? Boleh, monggo. Masih ada waktu ya. Ya, aku mau tanya itu Pak Dwi tentang baptisan Yohanes di Kisah Para Rasul 19 itu apakah sama dengan tefila Pak Dwi? Iya, kalau istilah saya stop share dulu ya. Sebentar. Apa saya cek dulu apa namanya? Dalam bahasa Yunani, Ibrani ya maksudnya? Ya maksudnya apakah ritualnya sama dengan yang tefila orang Yahudi biasa yang dimaksud itu kan? Iya, kalau Yahudi kan biasanya di mikweh, di kolam, ya kan? Ritualnya itu di kolam kan. Tapi kalau Yohanes Pembaptis kan dia di Sungai Yordan. Nah, jadi juga beda ya? sama. Menurut apanya? Formulanya beda juga Pak Dwi. Dengan tefila. Antara yang baptisan Yohanes Pembaptis dengan tefila biasa orang Yahudi itu beda ya? Yang maksudnya atau hampir sama dengan yang proselyt tadi Pak Yahudi Dwi bilang tadi? Proselyt itu yaitu salah satu dari tefilah juga, begitu loh. Jadi tefilah itu kan dia membenamkan diri ini ya, membenamkan diri di kolam, gitu kan? Nah itu orangnya sendiri seperti Naaman kan si Nabi siapa itu? Elisa. Itu kan dia tidak ikut di dalam dah. Membenamkan diri kan si Naamannya kan. Nah, seperti itu tefilah Yahudi itu kan dia turun sendiri orangnya nih. Tapi kalau Yohanes Pembaptis kan Yohanes juga ikut di situ, ikut membaptis. Cuma nggak ada formula itu ya, yang tiga itu ya, atas nama nggak ada atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya. Nggak ada. Jadi itu yang menjadi pembeda, salah satunya adalah formulanya. Karena itu kan kalau di Kristen kan baptis lah, berarti kan kata kerja aktif. Baptis itu berarti ada yang membaptis. Tapi kalau yang tefila tadi kan dia masuk sendiri kan, masuk sendiri kan, lalu keluar. Oh berarti cuma beda di 3 kata itu ya, nggak ada ya Pak? Jadi yang di baptisan Yohanes ya? Kalau di baptisan Yohanes itu formulanya kita tidak tahu ya, tidak di Alkitab tidak ada kan, hanya bertobatlah ini. Nah mereka mengaku kemudian melakukan pembaptisan itu toh. Tapi tidak ada formula dalam nama apa itu kan tidak ada. Nah, kalau di Kristen itu yang menjadi ciri khas justru formulanya ini ya, formulanya itu. Nah, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau bilang kalau di Kisah Rasul kok ada yang dalam nama Yesus. Nah, tapi kalau dalam nama Yesus yang di Kisah Para Rasul itu bukan formula. Itu lebih ke arah ini ya, dibaptis dalam wewenang siapa gitu ya, bukan formula. Ya intinya baptisan Kristen juga, cuma formulanya itu dalam 3 nama itu, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu yang jadi formula. Nah, kadang-kadang sekarang kan ada tuh yang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Karena membaca dua ayat ini kan bingung, lalu digabungkan. Kan ada kan begitu kan? Sebenarnya tidak perlu begitulah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sah itu
Tritunggal di situ ya. Begitu. Ya. Jadi sama ada satu lagi Pak Dwi. Ya, monggo. Itu kan berarti elemen terpentingnya adalah air Pak Dwi. Tapi kan ada juga yang diganti bendera gitu Pak Dwi. Itu gimana Pak Dwi? Ya sebenarnya sih ya monggo lah, tapi keluar dari akarnya sebenarnya ya. Ya. Kan awalnya itu kan kalau baptisan Yahudi itu kan tefila itu ya menenggelamkan dengan air ya kan. Kemudian Yohanes Pembaptis juga medianya juga air. Ya. Kemudian orang Kristen juga air ya. Nah, kalau bendera itu saya kira ya monggo-monggo saja lah ya, keyakinan ya. Tapi agak keluar dari historinya, agak keluar dari sejarah ya. Ya mereka punya sejarah sendiri lah. Cuma agak keluar dari akar itu ya, Yahudinya. Gitu. Oke, ada yang lain lagi mungkin? Adik-adik di pastori atau ya ini hanya saya dengan Pak Agus yang aktif. Ini ada Pak YP ini mungkin mau tanya apa? Ya, clear ya. Oke, jelas ya. Ya, yang penting kalau sudah jelas ya oke. Gitu. Oke, mungkin bisa ditutup dengan doa Pak Dwi. Ya, oke mari kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami sudah belajar tentang baptisan dari akar kata bahasa Ibrani dan tefilah Yahudi yang masih dilakukan sampai sekarang, dan juga ada baptisan curah atau persik juga kami sudah melihat sejarahnya. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan tidak perlu kami meributkan satu dengan yang lain. Kami satu tubuh, ialah masing-masing sesuai dengan keyakinan boleh mengambil keputusan untuk tidak ragu, mengambil keputusan untuk dibaptis, hidup baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri kelas ini. Dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dwi. Ya, sama-sama.